Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya taat ini pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang saya hormati Ustadzah Hayatul Millah SEIMM selaku dosen pembimbing 1 dan Ustadzah Yeni Kartikawati MSI selaku dosen pembimbing 2 saya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan seluruh dosen mata kuliah yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir seminar proposal yang berjudul Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,95% yang dapat dilihat pada grafik di samping pada tahun 2023, yang menunjukkan potensi dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Namun, COVID-19 sempat menghambat pertumbuhan dan ketimpangan distribusi investasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Investasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara sinergis. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh investasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara investasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh investasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi interaksi antara investasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh investasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi interaksi antara investasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, yaitu bagi pemerintah daerah. Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bagi investor dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat membantu investor dalam memahami bagaimana investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, investasi. Investasi adalah pengeluaran atau penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan kapasitas produksi di masa mendatang. Jenis-jenis investasi dibedakan menjadi 2, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang mana penanaman modal dalam negeri adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri mengacu pada kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri untuk memulai bisnis di wilayah Indonesia. Sedangkan penanaman modal asing adalah investasi yang dilakukan oleh pihak asing di suatu negara, baik itu individu maupun perusahaan internasional. Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan investasi. Yang pertama, mendapat kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, terciptanya keuntungan dalam investasi yang berkesinambungan. Dan yang keempat, penghematan pajak. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu konsep utama dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi dikategorikan dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama, teori klasik, yang diperkenalkan oleh tokoh Adam Smith dan David Ricardo, yang menekankan pentingnya akumulasi
akumulasi modal, tenaga kerja, dan tanah sebagai faktor utama pertumbuhan. Yang kedua, teori neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow memperkenalkan gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Teori ini menyoroti peran penting teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, teori pertumbuhan endogen yang didirikan oleh Paul Romer dan Robert Lucas berpendapat bahwa inovasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D, serta peningkatan kualitas modal manusia dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di dalam sistem itu sendiri. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar tersebut, bahwasanya investasi atau X1 berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan Y. Yang kedua, indeks pembangunan manusia berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, investasi dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah bagian penting dari penelitian yang perlu dirancang sejak awal karena merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian. H1. Bahwasanya investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. H2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan H3. Investasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang bersifat menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan pemerintah dan Lembaga Statistik Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 hingga 2023. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki data investasi, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 hingga 2023. Sampel dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu investasi dan indeks pembangunan manusia dan 1 variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, investasi didefinisikan sebagai total realisasi investasi yang mencakup penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang masuk ke Provinsi Jawa Timur dalam periode tertentu. Sedangkan indeks pembangunan manusia merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat suatu daerah. Dalam penelitian ini, IPM diukur dengan menggunakan 3 dimensi utama. Yang pertama, kesehatan, yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir, dan yang kedua, pendidikan, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Yang ketiga, standar hidup layak, yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto atau yang disingkat menjadi PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. PDRB mencerminkan semua output ekonomi yang dihasilkan dalam suatu wilayah dan merupakan indikator utama untuk menilai kemajuan ekonomi daerah. Yang keempat yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi kepustakaan, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data time series. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lembaga resmi dan literatur akademik yang relevan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Analisis data merupakan suatu cara pengolahan data secara statistik untuk menemukan hasil berupa jawaban untuk setiap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam analisis data. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 4 uji. Yang pertama, uji normalitas untuk memastikan apakah data terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas untuk memastikan varian error tetap konstan. Dan yang keempat, uji autokorelasi untuk menemukan kemungkinan hubungan antar residual dalam data rentang waktu. Yang kedua yaitu analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan rumus umum regresi linier berganda yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, yang mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi, A merupakan konstanta, dan X1 merupakan investasi, X2 merupakan indeks pembangunan manusia, dan B1, B2 merupakan koefisien regresi. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini terdapat koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui presentasi perubahan variabel tidak bebas atau yang disebut dengan Y yang disebabkan oleh variabel bebas yaitu investasi dan indeks pembangunan manusia. Jika R2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Terima kasih, saya Safinatun Najah pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.